Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Allah ta'ala aidha al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya ayyuhassina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitaba idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga pagi hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2024 Masehi. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinitas sekaligus kewajiban kita, baik kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh
yang alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, membimbing hidup kita ke jalan yang lebih lurus dan lebih benar, serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin pada pagi hari ini. Bulan yang lalu atau kajian sebelumnya yang telah kita kaji adalah tentang hak orang tua terhadap anaknya. Maka pagi hari kebalikannya adalah hakul waladi alal walidi, hak anak terhadap orang tua. Karena memang dalam hidup ini hak dan kewajiban itu selalu ada, di mana ketika kita telah menunaikan kewajiban maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Jangan menuntut hak sementara kewajiban tidak ditunaikan. Ini yang tidak dibenarkan. Imam Abu Lais As-Samarqindi menjelaskan bahwa Muhammad bin Al-Fadil menceritakan bahwa Muhammad bin Ja'far menceritakan Ibrahim bin Yusuf pun berkata, Abdurrahman bin Abu Layla, dan dari Isa bin Talhah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi alal walidi salah satu asya. Di antara yang termasuk hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua, yaitu ada 3 hal yang harus diterima oleh anak dari orang tuanya, yaitu 3 dan harus dilaksanakan oleh orang tuanya ada 3. Yang pertama, ayyuhassina ismahu, hendaknya orang tua itu memberikan nama yang baik kepada anaknya apabila telah lahir. Beri nama yang baik, ya, jangan beri nama yang tidak baik. Sementara Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, khairul asma'i ma'ubbida wa ummida, sebaik-baik nama yaitu yang diawali dengan Ahmad atau Abdul, ma'ummida wa ubbida, karena kita disuruh takhallaqu bi khalqillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah, ya. Maka yang baiklah Abdurrahman, Abdul Mujib, nah, itu nama, sebaik-baik nama, karena nama itu doa. Walaupun ada orang tua dulu mengatakan apa arti sebuah nama, padahal orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya diharapkan itu tafaulan, doa mudah-mudahan anaknya sesuai dengan harapan dari namanya itu, ya. Muhammad Zaki, mudah-mudahan anaknya dia anak yang cerdas, ya, itu harapannya. Jadi kasih nama yang baik, karena itu adalah sebuah doa. Jangan namanya asal-asalan. Yang kedua,
wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Hak anak yang harus dilakukan orang tua, tentu sekaligus menjadi kewajiban orang tua untuk anaknya adalah mengajarkannya Al-Quran. Ketika anak itu sudah mulai bisa menggunakan akalnya, artinya dari kecil. Nabi bersabda bagaimana cara orang tua atau batasan orang tua memulai mengajarkan anaknya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Allimu auladakum bis sholati wa tilawatil Qur'an." Ajarkan anakmu sholat dan baca Al-Quran. Wa huwa sab'u sinin, ketika anakmu berumur 7 tahun. Ya. Jadi aturannya memang 7 tahun itu baru diajarkan sholat, dibawa ke masjid, dan diharapkan sudah dihitan ketika 7 tahun itu. Karena sesungguhnya semakin cepat khitan itu sebetulnya semakin baik, baik dari kesehatan maupun ke akal. Ya, jangan kelas 3 SMP baru khitan. Ya, ini kurang bagus pun seperti itu. Karena Hasan Husain dulu malah pertama Rasul mencontohkan kepada kita sambil digunting rambutnya 7 hari sambil dihitan. Itu lebih cepat sembuhnya karena tidak banyak gerak, kemudian juga lebih untuk mencerdaskan otaknya, dan tentunya juga untuk pertumbuhan dan kesehatan yang jelas seperti itu. Kemudian wadribuhum, kata Rasul, pukul mereka faida balagha asra sinin, apabila sampai umurnya 10 tahun maka pukullah mereka, karena pukulan itu akan menjadi bukti nanti di akhirat. Ya, jadi 10 tahun nggak mau sholat, nggak mau ngaji, pukul. Ya, sekarang kan susah anak itu karena ada HP, itu sudah penyakitnya luar biasa. Kalau anak-anak dulu masih mending. Ya, jadi dalam hadis dikatakan ada orang tua ahli ibadah masuk surga nggak jadi gara-gara dia tidak mengajarkan anaknya sholat dan ngaji. Ketika hendak masuk surga, anaknya di belakang tuh mau ikut, tapi malaikat menghentikan langkah anaknya. Wis, mau kemana kamu? Mau ikut orang tua saya, malaikat, ke surga. Tar dulu, orang tuamu rajin ibadahnya, sementara kamu nggak pernah ibadah, hanya maksiat saja. Kamu ke neraka, nggak bisa ikut orang tuamu ke surga. Ya, anak ini protes, tunggu dulu malaikat, saya protes, saya nggak mau masuk ke neraka, saya pengen ke surga ikut orang tua saya. Lawang orang tua ahli ibadah. Iya, orang tua saya dulu membiarkan saya, orang tua saya ke masjid, saya dibiarkan nonton TV. Ya, orang tua saya gelar sejadah, saya gelar koran di lingkar. Tuh. Orang tua saya nasbih, saya nyekek botol, maka saya nggak terima. Ditanya malaikat, bener ini anakmu? Bener. Kau ajarkan anakmu sholat, ngaji? Iya. Ngakunya dia bohong, itu berarti. Begitu, mana buktinya? Dilihat betisnya nggak ada. Sementara kalau kita pernah mukul anak kita, betisnya itu menjadi, atau punggungnya, itu pukulannya itu nanti ada. Nah, berarti anaknya yang mengada-ada. Maka orang tua yang mestinya masuk surga diseret masuk neraka gara-gara membiarkan anaknya, karena anak itu amanah Allah. Menyia-nyiakan amanah Allah berarti dosa besar. Hati-hati. Ya, makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan gara-gara harta anak lalu kamu lupa mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian maka rugi. Kemudian kata Rasul, wa farriquhum fil madaji'i,
lalu pisahkan tidurnya. Ketika sudah umur 10 tahun itu usahakan dipisah tidurnya. Yang laki perempuan pisah, jangan dicampur. Bahkan laki sama laki pun kalau bisa sudah dipisahkan. Itu Rasul jauh-jauh sudah mengingatkan mengajar seperti itu. Karena efeknya apalagi zaman sekarang ada yang homo apa dan sebagainya, lesbi, itu dari kita. Maka ikuti apa yang diajarkan Rasul, insya Allah. Ya, itu jadi 10 tahun dipisahkan tidurnya. Udah mulai biar mandiri, biar ini dan sebagainya. Karena ya tadi itu, ya itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuzawwijahu idza adraka, dan menikahkannya, mengawinkannya ketika anak itu telah dewasa. Ini kewajiban kita kepada anak, dan anak menuntut hak tiga ini. Ya, menikahkan anak ketika telah dewasa. Itu. Tentunya ketika telah ketemu jodohnya, apalagi itu anak perempuan. Bahkan di antara hal yang harus disegerakan adalah di samping menguburkan jenazah, itu sunnah disegerakan. Memang terburu-buru itu perbuatan setan, tapi ada tiga hal ini jika kita menyegerakan malah baik, mendapat pahala. Punya anak gadis segera nikahkan kalau sudah ketemu pasangannya. Punya hutang segera dibayar, ya, jenazah segera dikuburkan, jangan lama-lama, kecuali ada elat karena menunggu keluarga yang mungkin masih di perjalanan, boleh itu jenazah mungkin diinapkan, ya, tapi yang terbaik itu disegerakan, kasihan. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya datang seseorang kepadanya dengan membawa anaknya. Sumaqala, kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, anakku ini telah durhaka kepadaku. Lalu Sayyidina Umar berkata, apakah kamu tidak takut kepada Allah, di mana kamu berani durhaka kepada ayahmu? Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada anaknya yang durhaka itu, wahai, kenapa kamu berani durhaka pada orang tua? Aku tidak takut kepada Allah. Karena di antara hak orang tua itu adalah ini. Kemudian hak anak adalah begini-begini, kata Sayyidina Umar. Lalu anak itu bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak yang harus dilakukan oleh ayahnya? Sayyidina Umar pun menjawab, betul, bala, haknya yaitu hendaknya ayahnya memilihkan ibu yang terhormat. Tuh. Ibu yang terhormat artinya ibu yang baik, yang bisa mengajarkan anaknya. Makanya jangan pilih istri yang cuma cantik doang tapi nggak bisa mengajarkan anak. Karena yang terpenting adalah ibu. Karena madrasatul ula, kata Nabi. Ibu itu sekolah pertama sebelum sekolah yang lainnya. Ibu adalah sekolahan pertama untuk anaknya. Tuh. Artinya ayahnya tidak menikah atau kawin dengan perempuan yang hina. Artinya jangan menikah dengan perempuan yang hina. Karena itu tidak baik. Agar apa? Anaknya tidak merasa tercela karena ibunya. Kemudian hendaknya ayahnya memberikan nama yang bagus, dan hendaknya ayahnya mengajarkan Al-Quran. Anak itu berkata, ya Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang terhormat untukku, di mana ia membeli budak perempuan dengan harga 400 dirham. Oh. Jadi orang tuanya rupanya beli budak, ya, harga 400 dirham, berarti murah, ibarat seperti itu. Tuh. Kemudian ia tidak memberikan nama yang baik untukku. Di mana ayah saya memberikan nama
kelelawar hitam. Namanya kelelawar cocodot ireng berarti. Ya. Bener ini hadis Pak, bukan ngarang saya. Hadis ininya. Asal udah ibunya budak, ya. Kalau bahasa ini mah apa ya, PSK ya mungkin seperti itu. Ya. Kayak nggak ada wanita yang lain aja kan gitu. Anaknya diprotes sama Khalifah Sayyidina Umar. Orang tua saya beri nama Khalifah codot ireng, kelelawar hitam. Kayak preman aja namanya. Dan ia tidak mengajariku satu ayat pun dari Al-Quran. Enggak pernah ngajarin Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada ayahnya. Summa qala, kemudian berkata, kamu mengatakan bahwa anak ini durhaka kepadamu, padahal kamu yang telah durhaka kepadanya. Jadi istilah durhaka itu bukan anak kepada orang tua saja, ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Selama ini kita hanya tahunya durhaka itu anak kepada orang tua. Ternyata orang tua juga ada yang durhaka kepada anaknya. Tadi itu diantaranya, ya, mencarikan ibu untuk anaknya yang hina sehingga anaknya menjadi tercela. Memberikan nama kepada anaknya nggak benar. Nama mentang-mentang dari Al-Quran, Jahannam. Ya Allah, hebat dari Al-Quran. Ya, Jahannam neraka itu. Ya, nama hutomah, neraka itu nama neraka. Ya. Makanya kalau cari nama orang dulu, ya Allah, ke Ustadz datang. Ya, orang sekarang pintar-pintar saya di Google. Orang dulu, ya Allah, takdim cari ke Ustadz, kasih amplop 50.000, terima kasih Ustadz. Cari nama Ustadz Siti Aisyah, Ustadz pasti ngasih nama yang baik. Ini mah nggak mau, sudah ngapain anak-anakin Ustadz katanya. Sama Ustadz tuh kayaknya benci amat orang sekarang mah. Ya, orang dulu takdim. Nah, Ustadz, alhamdulillah anak saya lahir, tolong Ustadz berikan nama. Kan begitu. Dihitung Ustadz, dihitung ini biar nggak berat, biar nggak males apa. Ada hitungannya dalam falaknya itu ada, nggak sembarangan. Ini manglah ngapain Ustadz? Pencet aja Google nama-nama. Nggak tahu, kadang-kadang artinya nyasar itu, nggak sebenarnya itu. Nah, ya. Tadi itu udah ada patokannya, khairul asma'i ma'ubida wa ummida. Sebaik-baik nama adalah yang Abdul atau Ahmad atau Muhammad itu. Apalagi dia ikut Quran. Ya, Abdul Jabbar, ya. Abdul Latif. Orang-orang besar dulu namanya seperti itu. Kata orang sekarang, Ustadz, kampungan amat. Dipanggilnya Dul. Wah, nggak keren katanya. Dipanggilnya Dul. Jangan dipanggil Dul, enggak. Ya, ini. Sekarang seperti itu. Ya. Akhirnya pergilah kamu dari sini. Sayyidina Umar marah kepada orang tuanya malahan. Ya, itu artinya harus hati-hati kepada kita. Ya, anak itu amanah Allah. Ajarkan Al-Quran walaupun satu huruf, satu ayat, wajiban. Kalaupun kita tidak bisa mengajarkannya, taruh di pesantren, titipkan kepada ustadz, kiai, ulama, ya, sambil sesekali ditengok. Lain di kesalahan orang sekarang, ya Allah, nitip anak, nitip doang, ya, nggak ditengok-tengok, nggak apa. Anak itu ibarat kita nanam, Pak, kalau nanam tuh harus ditengok, diserubuk, dibabadin alang-alangnya, rumput yang liarnya, biar tumbuhnya subur. Ini menitip datang-datang aja, nggak datang orang tuanya. Guru ngaji sekarang itu, ya, itu. Begitu suruh ustadznya, nak, salamin ke orang tuanya ya, iuran buat listrik 5.000. Begitu pulang, Pak, kata ustadznya iuran listrik 5.000. Wih, ustadz ngajarin gak ikhlas, udah berhenti ngajinya katanya. Ya Allah, 5.000 sebulan sama guru ngaji gak digaji. Protes orang tuanya, ngajarin sendiri gak mau, diajarin ustadz suruh iuran les 5.000. Boro-boro mau datang ditengok, ustadz saya nitip anak saya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa belajar. Boro-boro begitu. Nah, untuk bila ibarat kita sedang nanam anak itu, kalau kita lihat diserubuk, ditengok-tengok, takut
Ada hama, sekarang kan hamanya banyak, hama werengnya ini dalam mendidik anak ini banyak. Pergaulan, teknologi. Lah anak kalau masa bodoh aja, ya udah. Ya Allah, terus terjadi. Baru kemarin anak SMP kelas 1 hamil 6 bulan gak ketahuan. Ya Allah, ya. Ini susah karena pergaulan. Ditaruh di pesantren di Jawa, pulang nggak mau. Susah kalau sudah kena pergaulan itu. Akhirnya dinikahkan dalam umur 16 atau 15 tahun. Kalau nikah KUA nggak bakal boleh itu. Dan nikah bawah tangan akhirnya kan seperti itu. Ya. Nah ini hancur masa depan. Ini karena orang tuanya yang salah. Biar bagaimanapun tetap orang tua salah seperti itu. Ya, itu. Kemudian Imam Abu Sulaiman Samarkandi juga menceritakan dari Hafiz alias Kandi, termasuk ulama juga dari Samarkand, di mana ia kedatangan seorang yang mengadukan bahwa anaknya itu memukulnya dan menyakitinya. Ini kebalikannya. Ya, jadi ada anak yang mukul orang tuanya. Kemudian Abu Hafiz berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, ada anak berani memukul ayahnya. Orang itu menjawab, iya betul, dia memukul dan menyakiti aku. Lalu Abu Hafiz bertanya, apakah kamu mengajari kesopanan dan ilmu kepada anakmu? Ini yang benar, ditanya dulu permasalahannya apa, ditanya dulu orang tuanya, apakah kamu sudah mengajarkan anakmu ya tata sopan atau akhlak, etika, karena akhlak juga itu urusan yang pertama kepada anak, itu akhlak dulu ya. Setelah tauhid baru akhlak. Lalu orang tua itu menjawab tidak. Oh, berarti dia tidak mengajarkan anak. Lalu Abu Hafiz bertanya lagi, apakah kamu mengajarkan Al-Quran kepada anakmu? Ia pun menjawab tidak ya Abu Hafiz. Abu Hafiz bertanya lagi, lalu perbuatan apa yang biasa anakmu kerjakan? Dia menjawab bertani. Oh, bertani. Abu Hafiz bertanya, tahukah kamu kenapa ia memukul kamu? Ia menjawab tidak, wahai Abu Hafiz. Lalu Abu Hafiz bertanya lagi, barangkali pada waktu pagi sewaktu ia pergi ke ladang dengan mengendarai keledai yang di kanan kirinya ada kerbau dan di belakangnya ada anjing sambil bernyanyi karena tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ia menyangka bahwa kamu adalah seekor lembu yang mengganggunya. Maka bersyukurlah kepada Allah karena ia tidak menghantam kepalamu. Artinya ini karena orang tuanya. Apa yang dilihat orang tua itu nanti akan diikuti anaknya. Orang tua sekarang kan nyuruh anaknya sholat. Orang tuanya nongkrong. Lah ya gimana mau bener? Kata anaknya, lah ngapain sholat, orang bapak juga nggak sholat kan gitu ya. Tapi kalau nara di pesantren kan nggak tahu, masa bodoh malah kan nggak kelihatan di tasawuf pesantren, enggak diajarin, enggak. Kalau anak taruh di pesantren masih mending nggak lihat orang tuanya ya. Ini mah anaknya di rumah saja, sementara orang tua nggak mengajarkan. Kadang-kadang orang tua nggak nyuruh juga sholat diingatin, mau berangkat TV-nya dimatiin, masih pulang aja masih TV-nya nyala lagi, sejadah tuh pulang tuh pukulin sama anaknya, marah kalau urusan sholat mestinya ya. Itu jadi seperti itu, terutama akhlak tadi itu ya. Kalau orang tuanya suka baca Quran, anaknya juga akan ikut. Mau nyuruh ngaji orang tuanya nggak ngaji gimana ya, kayak seperti tadi itu ya. Ini yang benar-benar ulama yang bijaksana, ulama ahli hikmah berkata, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka ia tidak akan merasakan kesenangan dari anaknya. Tuh. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak akan merasakan kesenangan dari anaknya. Karma. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dalam urusan-urusannya, maka ia tidak akan mencapai maksudnya. Dan barang siapa yang tidak mengalah kepada keluarganya, maka ia akan kehilangan nikmat hidupnya. Ucapan ulama hikmah, ulama ala hikmah bukan seperti itu.
Siapa yang tidak mengalah kepada keluarganya, maka ia akan kehilangan kenikmatan hidupnya. Tuh. Kemudian Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Sungguh Allah akan merahmati, akan berikan rahmat, mencucurkan rahmatnya kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Tuh. Jadi perlu dibantu. Bagaimana anak bisa berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kita, perlu dibantu. Itu peran pentingnya adalah orang tua. Ya. Tidak dibiarkan, diajarkan dari sejak kecil, diajarkan bagaimana. Ya. Jangan diajarkan yang kurang ajar atau yang tidak baik. Itu orang tua yang membantu anaknya yang berakhlak baik itu, ya, bisa berbuat baik kepadanya, karena tanpa bimbingan orang tua tidak akan anak itu bisa berbakti kepada kita. Maksudnya ia tidak menyuruh sesuatu kepada anaknya yang dikhawatirkan anak itu tidak bisa melaksanakannya, yang berarti anaknya nantinya akan durhaka. Maka diajarkan, itu perlu diajarkan, terutama etika, tata krama, akhlak terlebih dahulu. Makanya ada kitab itu khusus di pesantren, Akhlakul Banin. Di pesantren dari situ yang kitab akhlak yang paling dasar, akhlak anak-anak pada orang tuanya, Akhlakul Banin itu diajarkan kalau di pesantren dari dulu itu, ya. Sementara pendidikan di kita sudah mulai dikurangi lagi akhlaknya, ya. Makanya berharap mudah-mudahan pemimpin yang sebentar lagi akan kita pilih ini betul-betul yang bisa memprioritaskan pendidikan, terutama akhlaknya atau agamanya itu porsinya ditambahin, malah jangan dikurangin. Ini sehingga kelihatan, perhatikan tuh anak-anak, ya. Pokoknya pilih yang punya prioritas kepada pendidikan. Jangan asal milih karena urusannya ke depan 5 tahun ini, ya. Jangan karena uang, karena iming-iming dan sebagainya, ya. Itu hanya akan menjadi dosa besar jika kita menerima suap-suap yang seperti itu, ya. Kita sudah bisa menilai mana-mana itu yang harus kita pilih, yang betul-betul punya prioritas utama, terutama pendidikan akhlak pada anak. Di mana generasi kita sekarang semakin bobrok akhlak di negara kita ini, ya. Negara yang dikenal dengan wali songo, ya, ulama-ulama besar, tapi semakin kesini akhlaknya semakin amburadul, ya. Maka berharap besar siapapun yang memimpin di 2004 nanti, ya, 1 bulan lagi pas 14 Februari, sekarang 14 Januari, 1 bulan lagi itu harus betul-betul istikharah mulai sekarang itu, ya. Minta petunjuk pada Allah, banyak berdoa. Situasi semakin genting seperti ini, harga bahan semakin meningkat, harga beras dan sebagainya semakin mahal, ya. Berharap mudah-mudahan, ya, ada perubahan yang baik bagi negara kita ini, mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu. Kemudian apabila ia memerlukan sesuatu, ia tidak menyuruh anaknya, akan tapi menyuruh orang lain. Dan ketika ada orang yang menanyakan kepadanya, yang menjawab, bila aku menyuruh anakku, aku khawatir ia tidak bisa mengajarkannya. Jadi akhirnya seperti itu, si malakama. Jadi kalau nyuruh, ya, ini jangan nyuruh anaknya, bahasanya seperti itu. Khawatir anaknya tidak melakukan, kan durhaka. Sampai seperti itu. Jadi melihat kesadaran anaknya saja. Jadi maksud dari hadis tadi itu, diantara bagaimana agar membantu anaknya untuk berbuat baik padanya. Jadi kita nyuruh anak yang memang susah disuruhnya, otomatis anak ini dosa. Jadi bersalahlah nyuruh orang lain aja lah, ya. Itu nyuruh orang lain itu karena khawatir jika tidak mengerjakannya, ya durhaka kepadaku, yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Sedangkan aku tidak akan membakar anakku dalam neraka. Itu diriwayatkan dari Khalaf bin Ayyub, ya, ada kisah seperti itu. Tuh. Kemudian
Rasul SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang termasuk ciri kebahagiaan seseorang. Jika kita punya 4, ini berarti kita orang bahagia, kata Nabi. Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Pertama, kita bisa dikatakan bahagia jika punya istri yang solehah. Tuh. Walaupun namanya bukan solehah. Jangan nanti, kalau gitu harus saya cerain istri saya karena bukan solehah namanya. Jangan salah paham. Wih, kata Ustadz istrinya harus namanya solehah. Lah saya cerai ganti solehah. Bukan. Yang ada aja dididik biar jadi solehah. Tuh. Jangan salah paham. Wa auladu abraron. Yang kedua, ciri orang bahagia jika anak-anaknya taat. Baik pada orang tua. Wis, bahagianya luar biasa itu. Kemudian wa khulafa'uhu sholihin. Pergaulannya dengan orang-orang soleh. Orang bahagia itu, Pak. Sekalipun kita orang bodoh, kalau kita sering kumpul dengan orang soleh, insya Allah. Sebaliknya orang soleh, orang baik, kumpulnya orang dengan penjahat, tukang mabok, tukang ngadu ayam, ya, udah itu mah. Ya, itu diantara orang bahagia suka kumpul dengan orang soleh. Jangan dengan pejabat melulu duduknya, pusing kepala nanti. Nah, itu duduk dengan orang soleh. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dan ciri bahagia itu jika rizkinya ada di negerinya sendiri. Bahagia itu. Ya, rizkinya ada di negeri sendiri. Jangan dari TKI, TKW, itu kurang bahagia itu mah. Nah, karena buktinya banyak kasus ini itu dan sebagainya. Apalagi enak-enak kayak orang Pontang, orang Serang. Istrinya jadi TKW, suaminya di rumah. Oh, enak. Ngirimin uang terus itu istrinya dari luar negeri. Suaminya punya istri lagi, nikah lagi. Kurang ajar itu. Kan banyak kasus seperti itu. Iya, istrinya dikirim jadi TKW, suaminya di rumah, uangnya kirim terus. Nggak tahu punya istri lagi. Kurang ajar itu. Ya, nah ini. Maka kalau rezekinya sendiri enak, kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tuh. Kemudian ya, yang terakhir hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada 7 amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, pertama orang yang membangun masjid, Pak, untung. Orang yang bangun masjid itu untung karena sudah meninggal pun terus mengalir, dipakai pengajian, dipakai sholat, kita terus ya mengalir pahalanya walaupun satu sak semen pamannya. Kedua, orang yang mengalirkan sungai, ya, sungai dialirkan biar orang ikut dapat airnya, itu luar biasa itu, sampai mati pahalanya. Ini boro-boro dipepet airnya biar orang kekeringan, ya, ini jarang seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang menulis mushaf, itu juga amalan yang luar biasa, dibaca orang terus pahalanya luar biasa. Menulis mushaf Quran, selama orang membacanya terus dapat pahala. Kemudian orang yang menggali mata air, ngebar sumur, makanya ada orang tua, panitia sumur saya yang nanggung sampai mesinnya. Nah, itu amalan luar biasa itu. Ada orang bangun masjid, Pak, udah mesinnya saya, airnya semua saya, sampai mesinnya saya yang biayain, pahamnya, sedekah saya, itu luar biasa. Ya, maka atau di tempat-tempat yang jarang air, yang susah, kita ini itu luar biasa pahalanya. Kemudian orang yang menanam satu tanaman, orang tua kita subhanallah nandur pohon durian, anak sekarang enak main tebang aja, ditukar sama motor. Nah, akhirnya mau beli durian mahal harganya. Lah iya, habis pohon duriannya di orang sekarang mah enak, tinggal pengennya nebang aja, nanam enggak. Pohon kelapa itu dulu orang tua kita yang nanam, orang sekarang boro-boro males pada nggak mau nanam. Padahal itu pahala luar biasa. Makanya Pak yang punya lahan ya di belakang rumah tanam pohon itu, nggak mikir, Ustaz kapan berbuahnya, saya sekarang umur 70,
Lah itu anak cucu kita nanti. Itu pahalanya luar biasa. Tuh. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu itu juga sama. Ya, mengajar ilmu apa aja, bukan ilmu agama saya, ilmu ajar itu paling luar biasa. Dan terakhir, ini menjadi wajudillahnya adalah orang yang meninggalkan anak, yang mana anaknya itu selalu mohonkan ampunan, mendoakannya. Ya, baik masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Karena indah namanya anak yang soleh. Idza mata ibnul adama, apabila anak Adam meninggal dunia maka putus semua amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan ampunan dan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, pas itu selesai ya materinya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk berusaha melaksanakan kewajiban kita kepada anak kita agar kita kelak tidak dituntut oleh Allah karena amanah kita keliru atau kita salah menggunakan atau menjalankan amanah dari Allah berupa anak ini. Itu saja mungkin sambil nunggu waktu suruh. Jika ada yang mau bertanya atau menambahkan baik terkait yang saya sampaikan pagi ini ataupun yang sebelumnya, silakan. Baik. Yang pertama tadi ya bahwa hadis Nabi Allah akan merahmati ya orang yang membantu keluarganya untuk atau anaknya untuk berbakti kepadanya. Lalu diantaranya tadi bahwa barang siapa yang tidak mengalah kepada keluarganya maka ia tidak akan dia akan kehilangan nikmat hidupnya. Artinya mengalah kepada keluarga itu janganlah jadi orang tua yang egois seperti itu. Ya, harus mengalah kepada keluarganya. Apalagi sebagai orang tua mengalah jika itu memang kebaikan. Artinya terkadang orang tua itu ketika kepingin begini, anaknya pokoknya harus begini, padahal anak itu punya bakat yang baik. Nah, ini kan kadang memaksakan anak ini. Apa orang tua memaksakan anaknya, kamu harus jadi dokter, sementara anaknya pelukis umpamanya kan senangnya kan begitu. Nah, ini. Jadi mengalah dalam kebaikan karena anak itu punya bakatnya masing-masing, punya keahlian masing-masing. Jangan kadang orang tua itu egois. Enggak, pokoknya kamu jadi kiai, wong sayanya kiai umpamanya kan begitu. Kamu harus jadi ini, wong saya begini. Nah, ini yang dimaksudnya. Maka hilang kebahagiaannya nanti. Menyesal pada akhirnya nanti karena anak enggak maksimal belajarnya, yang ada murung. Akhirnya nah, ini makanya kehilangan. Itu apa yang lainnya masih banyak lah. Dalam hal yang lain tentu masih banyak yang dalam arti yang tidak mengalah kepada keluarganya itu. Apalagi kita sebagai kepala keluarga itu sebenarnya sama istri pun begitu, banyak mengalah. Bagaimana yang terpenting bagaimana anak itu bisa sesuai dengan keinginannya sehingga menjadi senang ibadahnya, belajarnya menjadi enjoy, tidak ada tekanan dan ada suatu waduh gimana anak sementara nggak mampu otaknya, orang tua tetap gini. Nah udah tuh, bubar itu urusannya itu ya, bubar. Ya, jadi orang tua mestinya harus tahu bakat anak itu apa, ini keahliannya apa, harus tahu. Sehingga mengalah, jangan menuruti ego, gengsi sama temannya dan sebagainya lah. Ini yang nggak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di antara kebahagiaan itu ketika rizkinya itu dari negerinya sendiri. Itu memang alternatif kalau bisa. Lah memang seharusnya juga, apalagi negara kita yang gemah ripah loh jinawe, apa katanya itu tongkat. Lalu jadi apa? Itu kan ada istilah begitu kan. Cuman pengelolaan para pejabatnya ini yang negara yang kurang benar sebetulnya. Memang Rasul itu nggak mungkin salah, benar. Cuman kitanya, kenapa malah orang lain bawa ke sini sebagai sementara orang kita? Nah, maka ini yang menjadi mestinya misi kita ini. Kalau di kalangan para pejabat orang dewan kita kan rakyat ini sebenarnya berkuasa punya ini. Usulkan kenapa seperti itu? Sehingga kita menjadi budak pembantu di rumah sendiri lah, ini kan yang nggak masuk akal. Nah ini, dan di samping itu bagaimana sumber daya kita manusia ini juga kita perkuat ya, betul, biar bagaimanapun kembali kepada ilmu. Orang TKW, TKI pun kan beda-beda Pak Haji. Kalau yang hebat mau kerja di sana tuh kayak kemarin saya jamaah saya yang dari Jombang itu sedunia bisa diterima di Kuwait di perminyakan, katanya gajinya sebulan tuh 200 juta, belum tunjangan apa, perminyakan apalagi itu.
itu berarti dia itu sedunia tes dia lulus, itu menang, udah berangkat ke Kuwait gitu. Syukurannya 2 kali kemarin saya diundang juga, ya. Itu sekalian terima kasih, saya mendoakan seperti itu. Oh, bahkan Ustadz nanti saya ajak ke Kuwait katanya. Woi, mau ngapain, dia bilang itu. Nah itu subhanallah, sedunia diterima dia kerja di Kuwait, katanya 300 juta sebulan malahan tuh. Cepet kaya itu mah. Lah sementara di kita ini ya tadi itu kembali sepertinya memang itu, cuman berhubung kondisi sekarang seperti itu, ya apa boleh buat, tapi hendaknya dikembalikan kepada orangnya bagaimana. Walaupun jauh, usahakan keluarga itu sebulan pulang, 3 bulan pulang, atau komunikasi. Sebab kadang ketika sudah sibuk dengan dunia, anak diabaikan, keluarga diabaikan. Padahal sekarang sudah canggih, video call dan sebagainya, menyapa, mengingatkan anak dan sebagainya, itu perlu. Sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi ketika di negaranya kan enak, pulang lihat anaknya apa dan sebagainya. Nah itu kan, itu maksudnya mah. Bukan berarti harus di sini. Sementara tekanannya luar biasa di sini. Sementara yang asing dimasukkan ke sini dan sebagainya. Wah ini. Makanya itu perlu pengelolaan negara yang benar, aparatur negara yang benar itu, karena sebenarnya kita ini sudah kaya. Minyak segala macam, emas di negara kita ini luar. Cuman kenapa? Lah itulah pengelolaannya yang kurang benar. Itu Pak Haji. Baiklah Bapak-bapak jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan sekali lagi terus memotivasi kita untuk fastabiqul khairat, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan keriduannya, dan kelak digolongkan dalam orang-orang yang husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafatul majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.